Orang yang wudhunya benar, kemudian melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan, pasti dia itu masuk surga. Seperti pada hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Berarti seperti bayi yang baru lahir. Apa maksudnya bayi yang baru lahir? Tidak ada dosa. Maka orang yang melakukan wudhu dengan baik dan benar, kemudian dia melakukan sholat sunat atau sholat 2 rakaat, maka dia itu kembali lagi seperti halnya bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa sama sekali, alias semua dosanya itu dihapus. Alhamdulillah. Rasulullah menyatakan orang yang melakukan wudhu seperti ini, kemudian dia sholat setelah wudhu, dia akan kembali seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Setelah pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang besarnya anugerah Allah, agungnya karunia Allah di dalam wudhu, maka sekarang kita akan membahas adimu fadlillahi fis sholat. Besarnya anugerah Allah, agungnya karunia Allah di dalam sholat. Kita mulai dengan hadis pertama. An Humrana Maula Utsman bin Affan. An Humron, dari Humron Maula Utsman bin Affan, bekas budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu an, anna Utsman bin Affan, bahwasanya sahabat Utsman bin Affan, jalasa alal maqaid, jalasa duduk siapa Utsman, alal maqaid, di atas tempat duduk. Faja'a, kemudian datang, al muadzinu, siapa tukang adzan. Fa'adzanahu bi sholatil asri. Fa'adzana, kemudian mengumandangkan adzan pada Utsman bi sholatil asri, dengan sholat asar, beradzan untuk sholat asar. Fada'a bima'in, Fada'a kemudian meminta atau berseru siapa Utsman bima'in, dengan air, maksudnya minta air. Fatawaddo'a, kemudian berwudu siapa Utsman. Summa qala, setelah berwudu, kemudian sahabat Utsman berkata, wallahi, demi Allah, la uhadditsannakum haditsan. La uhadditsanna, sungguh akan mengatakan, sungguh akan mengatakan siapa aku, kata Utsman, kum, kepada kalian, hadisan, satu hadis. Laula annahu fi kitabillahi
ma haddatsukumu laula annahu, jika saja annahu, sungguhnya hadis itu, jika tidak hadis itu fi kitabillah, ada di dalam kitabullah, dalam Al-Quran, ma haddatsukumu, tidaklah aku ceritakan kepada kalian pada hadis. Kalau kisah ini atau apa yang saya sampaikan ini tidak tertera, tidak ada di dalam Al-Quran, niscaya saya tidak akan mengatakan hadis ini kepada kalian. Begitu. Summa qala, kemudian qala berkata, siapa Utsman? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, katanya sahabat Utsman, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah yaqulu, bersabda. Siapa Nabi? Sabda Nabi itu, ma min imri'in, tidaklah dari seseorang, yatawaddau, yang berwudu, siapa imri'in, fayuhsinu, kemudian memperbaiki, siapa imri'in, wudu'ahu, pada wudunya. Maksudnya dia melakukan wudu dengan sempurna, sunat-sunatnya, kewajiban dan rukun-rukunnya, sebagaimana penjelasan tentang wudu pada pertemuan yang lalu. Yuhsinul wudu itu, tidaklah seseorang yang melakukan wudu dengan baik dan benar, summa yusollis sholata, kemudian dia melakukan sholat, illa, kecuali, ghufiro, telah diampuni, lahu, bagi man, ma, apa dosa-dosa, bainahu, yang ada di antara man, di antara imri'in, wa bainas sholatil ukhra, dan di antara sholat yang lain, dari duhur ke asar, gitu. Dari asar ke maghrib. Jadi dia sudah sholat asar, kemudian dia melakukan dosa setelah sholat asar. Setelah itu dia wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib, maka dosa yang dia lakukan setelah sholat asar itu telah dihapus oleh Allah, telah diampuni oleh Allah. Begitu maksudnya. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas sholatil ukhra hatta yusolliyaha, sampai yusolli, sholat siapa imri'in, ha, pada sholat ukhra itu. Qala Malik, Imam Malik berkata, urahu, aku ditampakkan, aku diperlihatkan, maksud dari hadis ini, yuridu hadhil ayah, yuridu, menginginkan, apa Nabi, hadhil ayah, pada ayat berikut. Jadi maksudnya as-sholatul ukhra, gitu. Bainahu wa bainas sholatil ukhra, itu maksudnya ayat ini. Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis sholata, dan tegakkanlah sholat, kerjakanlah sholat, tarafain nahari, pada waktu kedua tepi,
kedua tepi siang. Maksudnya ini sore. Sholat sore itu sholat apa? Asar. Nah ini yang tadi adzana bi sholatil asri itu. Wa zulafam minal lail, dan pada waktu zulafan. Zulafan itu maksudnya permulaan minal laili, dari sebagian malam. Sholat apa? Menjelang malam? Maghrib. Nah itu. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang, yudhibna, menghilangkan atau menghapus apa kebaikan, as-sayyiati, pada dosa-dosa kejelekan yang dilakukan. Zalika, yang demikian itu, zikro, adalah peringatan, pengingat, lidzakirin, bagi orang-orang yang mengingat. Yang dimaksud innal hasanat, sesungguhnya kebaikan, yudhibna sayyiat, kebaikan orang yang melakukan sholat. Perhatikan, ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa ketika seseorang itu sudah melakukan sholat, itu artinya dia sudah melakukan kebaikan. Dia sudah sholat asar, kemudian wudhu lagi, atau masih ada wudhunya, sholat maghrib. Dosa yang dia lakukan setelah sholat asar, antara waktu asar dan maghrib, itu dihapus dengan sholat maghrib, yang merupakan juga kebaikan. Semua sholat itu adalah hasanat. Yang pertama, poin pertama, sholat tergolong kebaikan yang sangat mulia. An Uqbah bin Amir al-Juhani, dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani. Kemarin kita sudah sebut, Uqbah ini kita tahu kalangan sahabat itu ada yang, taruhlah kalau boleh kita klasifikasikan kelas sosialnya, ada sahabat-sahabat yang memang sudah diseganin oleh sahabat yang lain. Para sahabat yang lain segan, baik karena dari keturunannya yang sudah luar biasa, hartanya dan perjuangannya. Sahabat kelas pertama di sini seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian kemarin juga Sa'ad bin Abil Waqqas, dan seterusnya. Itu yang sahabat tingkat super. Ada juga sahabat yang sedang, dan ada juga sahabat yang memang mengakui dirinya itu sebagai khuddam, sebagai pembantu. Termasuk di sini Uqbah bin Amir. Kemarin waktu permasalahan wudu, Uqbah ini dia pas orang-orang kumpul bersama Rasulullah mendengarkan khutbah Rasulullah, dia sedang sibuk mandiin onta. Dia sedang sibuk mandiin onta. Nah, di sini juga ada begitu. Riwayat hadisnya sama di sini. Sahabat Uqbah meriwayatkan, qala, dia berkata, adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat pada Rasulullah qaiman, sedang berdiri, ya yuhaddisun nasa, berbicara di hadapan orang-orang. Yang kemarin itu. Fa adraktu min qaulihi, dan aku nututin dari sebagian sabda Nabi. Sahabat Uqbah ini waktu Rasulullah memulai khutbahnya sedang sibuk dengan urusan gembala dan ngurus-ngurus ontanya. Akhirnya ketika pertengahan khutbah, dia mendengarkan Rasulullah pas
berbicara hadis ini, menyabdakan hadis ini. Setelah bilang ini, kemarin riwayatnya, sahabat Umar bin Khattab, oh kamu telat wahai Uqbah, kalau kamu dengar kalimat atau sabda Rasulullah sebelum ini, lebih bagus lagi, kan begitu. Nah ini sama hadisnya, mamin muslimin, ini katanya sabda Nabi yang didengar langsung oleh sahabat Uqbah, mamin muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yatawaddau yang berwudu, siapa muslim, fayuhsinu wudu'ahu, berwudu dengan sempurna, kita main gitu, dengan melakukan wudu yang baik, summa yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi, di dalam sholat itu muqbilun alaihima, si muslim muqbilun menghadap atau mengerjakan alaihima pada 2 sholat itu, biqalbihi wa wajhihi, dengan sepenuh hati, maksudnya khusyuk, wa wajhihi, dan dengan cara yang benar. Jadi benar secara dohir dan benar secara batin atau khusyuk. Illa, kecuali wajabat lahul jannah, wajiblah lahu bagi muslim al jannatu, apa, masuk surga. Orang yang wudunya benar, kemudian melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan, pasti dia itu masuk surga. Begitu. Wa fi riwayatin an Uqbah bin Amir al-Juhani, dan di dalam riwayat lain dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an aidan, dari riwayat hadis lain juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, bersabda siapa Rasul, man tawaddoa, barang siapa, tawaddoa yang berwudu, siapa man, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki, membaguskan wudunya, wudu dengan baik dan benar, summa sholla rakaataini, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, kana, ada siapa man, yaumi waladathu ummuh, seperti keberadaannya man pada hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Berarti seperti bayi yang baru lahir. Apa maksudnya bayi yang baru lahir? Tidak ada dosa. Bayi baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Maka orang yang melakukan wudhu dengan baik dan benar, kemudian dia melakukan sholat sunat atau sholat 2 rakaat, maka dia itu kembali lagi dalam masalah dosa-dosanya seperti halnya bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa sama sekali, alias semua dosanya itu dihapus. Alhamdulillah. Jadi kesempatan bagi umat Islam, kesempatan bagi kita itu, kesempatan bagi kita untuk selalu seperti bayi yang baru lahir, seperti bayi yang baru lahir tidak punya dosa, itu dengan cara yang paling mudah adalah kita berwudu dengan baik dan benar, melaksanakan sholat sunat. Setelah itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Karenanya kalian mumpung di pondok, mumpung banyak yang ditanyakan, tanya itu bagaimana, tanya bagaimana wudhu yang baik dan benar. Pengasuh kamar, dewan asatidz,
Diajarkan santri-santri bagaimana cara wudhu yang baik dan benar, sekaligus bisa tahu sunat-sunatnya wudhu, termasuk juga kumur-kumur, kemudian istinsyak, menghirup air dan membuang, kemudian basuh tangan dan apa ini namanya, sela-sela tangan, bersihkan itu. Nilainya lain ya. Membasuh tangan setelah makan duren, membasuh tangan setelah makan nasi goreng, dengan membasuh tangan sebagai niatan sunat sebelum wudhu, itu beda jelas. Gerakannya sama, kerjaannya sama, tapi kualitasnya berbeda. Minimal kita 5 kali melakukan itu. Maka betapa bersihnya kita kalau kita betul-betul bisa menjalankan hal-hal yang dianjurkan ketika kita mau wudhu, termasuk membersihkan kuping bagian luar dan bagian dalam. Nah, itu juga. Kalau umat Islam itu mau menjalankan ajaran bagaimana Islam mengajarkan kebersihan, kemudian dilakukan sama umat Islam, insya Allah semua umat Islam itu akan kelihatan bersih-bersih. Apalagi santri. Medis sudah membuktikan bagaimana efeknya kalau tangan itu bersih. Kemarin dunia digalakkan ketika COVID, hampir di semua tempat menganjurkan untuk cuci tangan dengan bersih. Di Islam hal seperti itu sudah biasa, sudah pekerjaan sehari-hari. Nah, kita teruskan itu, membersihkan tangan, cuman khawatir terserang penyakit, beda dengan membersihkan tangan niat ittibaan li sunnati Rasulillah. Beda. Kita dapat 2. Dapat tangan bersih dan dapat kesunatan Nabi. Kalau kita cuci tangan hanya untuk ketika makan saja, atau supaya terhindar dari penyakit, karena takut penyakit, ya dapatnya itu, tapi nggak dapat kesunatan Nabi. Niatkan itu, kita dapat 2. Mau wudhu terutama, nawaitul ghusla birafil hadasil asghari. Kemudian gini, ininya juga dibersihkan, baru mencuci. Wah, itu kan bagus. Rasulullah menyatakan orang yang melakukan wudhu seperti ini, kemudian dia sholat setelah wudhu, dia akan kembali seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Apa tidak enak? Enak sekali, enak sekali. Mudah sekali. Dan apa namanya, kalau di obral itu big seller. Obralannya murah sekali, ganjaran itu mudah sekali dalam Islam. Cuman wudhu saja dengan baik dan benar tentunya, bukan wudhu. Sudah tahu cara wudhu dengan baik dan benar? Alhamdulillah, amalkan. Apalagi ditambah setelah wudhu, kemudian kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh.
itu boleh ditambah seperti itu, boleh. Itu doanya boleh ditambah, itu syahadatnya saja boleh ditambah begitu juga boleh, ada riwayatnya pun. Kita teruskan. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai, anna rajulan asaba min imra'atin qublata haramin, bahwasanya seorang lelaki asaba min imra'atin, asoba min imro'atin kublata haram, saya maknain asoba min, melakukan dosa, min imro'atin, dari seorang wanita, melakukan dosa apa? Kublata haramin, ciuman yang haram. Fa'atan nabi, fa'ata, kemudian datang siapa rojul, an nabiya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala, kemudian bertanya siapa rojul, hu, kepada Nabi, bertanya an kafarotiha, bertanya tentang kafaronnya, artinya penghapus dosanya apa. Saya sudah melakukan mencium seorang wanita yang bukan muhrim, saya menyadari ini haram ya Rasulullah, terus gimana kafarohnya, penghapus dosanya bagaimana ya Rasulullah? Fanazalat, kemudian turun ayat berikut, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Turun, ini salah satu sebab turunnya ayat itu. Kerjakanlah sholat, kerjakan sholat di tarafain nahar, maksudnya sholat asar ini, wazulafa minal lail, dan pada permulaan malam, maksudnya maghrib. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna, menghilangkan atau menghapus apa kebaikan, as-sayyiati, pada dosa-dosa kejelekan. Tentu yang dimaksud sini salah satunya adalah qublata haram. Faqala ar-rajulu, kemudian bertanya siapa laki-laki tadi, ali hada ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk saya ya Rasulullah? Apakah ini khusus untuk saya? Jadi saya melakukan sholat asar dan sholat maghrib, kemudian dosa-dosa saya itu dihapus ya Allah, ya Rasulullah, dosa-dosa saya diampuni. Faqala, maka menjawab siapa Rasul, laka, ya itu untuk kamu, waliman, dan untuk siapa saja, amila, yang melakukan siapa, man, biha, dengan isi ayat, dengan isi kandungan ayat ini, min ummati, dari umatku. Artinya ini juga berlaku bagi sahabat, bagi tabi'in, tabi'in, juga bagi santri. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, adapun salatnya seseorang
Fi jama'atin, dalam berjemaah, maksudnya solat berjemaah. Tazidu ala solatihi fi baitihi. Tazidu, bernilai tambah apa solat berjemaah, ala solatihi, dibandingkan solatnya rojul, fi baitihi, di kamarnya, di rumahnya. Wa solatihi, juga dibandingkan, fi sukihi, di pasarnya, di tempat kerjanya, di kantornya. Berbanding berapa? Bid'an wa isrina darajatan. Beberapa derajat wa isrin. Ada yang bilang sampai 27 derajat, 27 ganjaran. Bid'an wa isrina darajatan. 20 sekian tingkatan perbandingannya itu. Sholat sekali di masjid berjemaah, kemudian sholat sendiri di rumah, sampai 20 kali sekian baru bisa menyamai sholat sekali di masjid tapi berjemaah. Itu maksudnya. Wadzalika, dan yang demikian itu, wadzalika, dan yang demikian itu, anna ahadahum, bahwasanya salah seorang dari mereka, idza tawaddoa, ketika berwudu, siapa ahad, fa ahsanal wudu, kemudian dia melakukan wudu dengan baik dan benar, summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, dia datang ke musola, dia datang ke surau, dia datang ke langgar, sama. La yanhazuhu illa sholah. La yanhazu, tidak menginginkan pada masjid, illa sholata, kecuali sholat. Orang yang ke masjid itu dari rumahnya, dari kamarnya, dia datang ke masjid, pasti tujuannya untuk Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang datang ke masjid tidak lain tujuannya untuk sholat gitu loh. Karenanya mulai dari dia berangkat dari rumahnya ke masjid, per langkah itu sudah dihitung ganjarannya. La yuridu illa sholah, tidak menghendaki siapa ahad illa sholah, kecuali sholat. Falam, maka tidaklah yakhtu, melangkah siapa man, khotwatan, pada satu langkah, illa, kecuali rufi'a, diangkat, lahu, bagi eman, biha, dengan sebab langkah tadi, darajatun, apa, satu derajat. Kalau perjalanan dari rumah kamu ke masjid hitungannya 200 langkah, maka yang pasti kalian akan ditambahkan derajatnya 200 kali. Itu dari langkahnya saja. Dari langkahnya saja. Kalau sekarang kalian di masjid, dari kamar ke masjid, mungkin karena dioprak di kamar nggak boleh, disuruh pengasuh kamarnya segera ke masjid, datangnya ke masjid mungkin karena terpaksa meskipun sedikit. Tapi di rumah
nanti kalian akan betul-betul bisa menjalankan perjalanan ke masjid dari rumah itu dengan ikhlas. Kenapa? Karena kalian punya pilihan. Kalian bisa di rumah atau di masjid. Itu bagi yang laki. Untuk yang perempuan lebih utama sholat di rumah. Perempuan gak usah capek-capek ke masjid, tapi tidak kalah ganjarannya dengan yang laki-laki jauh-jauh ke masjid. Itulah hebatnya perempuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu langkah, satu derajat diangkat, wahutto dan dihapus, anhu dari man, biha dengan sebab langkahnya ke masjid itu, khotiatun apa satu dosa, selain diangkat satu derajat, selain mendapatkan pahala, juga dengan langkah-langkah kakinya itu dihapus dosanya sesuai dengan hitungan langkah. Hatta yadkhulal masjidah, sampai masuk ke masjid. Fa idza dakhalal masjidah, maka ketika telah masuk siapa man al masjidah, ke masjid, karena ada siapa man fis sholati, dalam posisi sholat, maksudnya dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang sholat. Maka natis sholatu, selama askanat ada as-sholatu apa sholat, hiya adapun sholat, tahbisuhu mengikat atau menghalangi apa sholat, hu pada man, keluar yuk, sudah waktunya bola, kurang 10 menit lagi waktunya sholat maghrib, sila tunggu dulu, sholat dulu. Nah itu maksudnya dihalangin, terikat. Duhur sudah makan dulu kewajiban, terus kurang 25 menit lagi asar, kalian ngaji, terus ada temennya, dicari kamu temennya, saya tunggu dulu, kurang 10 menit lagi waktu sholat, tunggu dulu. Itu artinya terikat oleh sholat, dihalangin oleh sholat untuk kemana-mana sampai selesai sholat, itu maksudnya. Maka nanti sholatu hiyatah bisuhu, jadi selama sholat itu mengikat dia. Sudah kurang 5 menit waktu sholat, kemudian ada temennya baru datang dari pulang, bawa makanan, ini nanti kalau saya nunggu sholat selesai, habis dikeroyok yang lain makanannya, hanya keluar. Nah berarti sholat tidak berhasil menjaga dia untuk tetap di dalam masjid. Fahimtum? Selain diangkat derajatnya, dihapus dosanya, selanjutnya juga yang utama, wal malaikatu, dan adapun para malaikat, yusalluna berdoa siapa malaikat, ala ahadikum, kepada salah seorang dari kalian, madama fi majlisihi, selama dia berada, fi majlisihi, di majlisnya itu. Majlis yang mana? Alladzi shalla fi, majlis tempat dia sholat, maksudnya di masjid, di musola, di surau, di langgar, itu maksudnya. Selama kamu ada di masjid, mau 10 menit lagi waktu sholat asar, kamu nggak terpengaruh dengan godaan temennya baru datang bawa kresek banyak yang isinya nggak tahu pakaian kotor atau jajan, kan nggak tahu kita. Kalian tahan, saya nggak mau terpengaruh, saya mau nunggu dulu waktu sholat kurang 10 menit. Selama kalian bisa begitu lama di masjid, siap menunggu waktu sholat,
maka selama itu juga malaikat mendoakan kita yang sedang berada di masjid sambil nunggu sholat. Bukan berada di masjid, tapi karena lari dari sekolah. Nah, lain itu kamusnya. Lain kamusnya. Bagaimana hukumnya ada di masjid, tapi lari dari sekolah? Saya katakan, itu haram. Itu bukan namanya iktikaf. Itu namanya bolos. Itu namanya gosop. Gosop apa? Gosop waktu. Dia belum tahu ternyata kalian beribadah di masjid, bersolat 1000 rakaat pun masih lebih utama yang belajar di kelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Belajar, baik belajar yang bisa langsung dimanfaatkan atau belajar yang belum bisa dimanfaatkan. Kamu kenapa kok nggak sekolah? Sebab sekarang materinya lagi nggak mungkin dilaksanakan. Apa materinya? Materinya itu teori cara bikin pesawat. Belum bisa, ya tetap nggak apa-apa. Itu juga satu satu pembahasan. Selama seseorang berada di dalam masjid untuk menunggu waktu sholat, malaikat berdoa. Doanya malaikat yaquluna, berkata atau berdoa siapa malaikat? Allahumma, wahai Allah. Ini doanya malaikat. Irhamhu, kasihanilah orang ini, sayangilah orang ini ya Allah. Allahumma, wahai Allah, ighfir lahu, ampunilah baginya, ampunilah orang ini ya Allah. Allahumma, wahai Allah, tub alaihi, tub, terimalah taubatnya ya Allah, maafkanlah segala dosanya ya Allah. Terus malaikat berdoa seperti itu sampai kapan? Malam yu'dhifi, selama dia tidak menyakiti orang lain, baik menyakiti dengan kata-kata, apalagi menyakiti dengan perbuatan. Ada temannya sedang deres, dia ke masjid karena pengen jahilin temannya. Enggak mau, ayang enggak itu, malaikat enggak jadi doain. Atau duduk di masjid tapi cuma ngomong, ngatain jelek, ngomongin orang. Naudzubillah, summa naudzubillah min malam yu'di fihi, malam yuhdis fihi, dan juga selama tidak berhadas. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul? Sabda Nabi, la yazalul abdu fi salatin, la yazalu, tetap atau selalu, senantiasa gitu. La yazalu, senantiasa, al-abdu, seorang hamba, fi sholatin, mendapatkan pahala sholat gitu. Meskipun masih nunggu sholat, belum sholat itu, mendapatkan pahala sholat, maka fi musallahu, selama dia berada fi musallahu, di tempat sholatnya. Untuk apa di tempat sholatnya? Yantadirus sholat, untuk nunggu sholat. La yazalul abdu fi sholatin ma kana fi musallahu yantadirus sholat. Wa taqulul malaikah, dan malaikat berdoa,
Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah baginya. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia. Hatta yan sarifa au yuhdis, sampai yang sorifa, orang itu pergi meninggalkan masjid, malaikat sudah selesai doanya. Jadi selama kamu di masjid, meskipun nggak sholat, nunggu sholat, kamu kita didoain oleh malaikat, kita didoain, kita dimintain ampun oleh malaikat. Terus malaikat seperti itu sampai kita meninggalkan masjid atau yuhdis, sampai dia itu hadas. Faqala rajulun min Hadramaut, faqala maka bertanya rajulun, siapa seseorang, min Hadramaut, dari Hadramaut. Hadramaut ini di Yaman. Dia tanya kepada sahabat Abu Hurairah, wa mal hadasu ya Aba Hurairah, apa sih yang dimaksud dengan hadas itu ya Abu Hurairah? Sahabat Abu Hurairah menjawab, hadas itu adalah fusaun au duratun. Fusa itu artinya, duratun artinya. Nah, fusa itu artinya kentut tanpa bunyi, yang cuman menyebarkan bau saja, atau kentut yang pakai bunyi drut. Bahasa Arab kentut yang tanpa bunyi itu namanya fusa. Kalau kentut yang besar bunyinya durot. Durot ya. Kalau durot kedengeran, tapi siapa fusa? Nah, itu. Tanpa bunyi tapi mambu. Lebih enak mana mambunya? Fusa atau durot? Kalau durot sebenarnya sama saja, tapi kalau durot itu kita sudah siap, mental kita sudah, hidung kita sudah bermental. Tapi kalau fusa itu kita belum siap mental menerima serangan, tahu-tahu diserang. Yang diserang hidung kita. Akhirnya KO. Gini Bapak. Kalau ada suara itu kita sudah siap mental itu. Siapa nih? Tapi kalau nggak ada suaranya, onyo. Yang kentut tanpa suara dengan husuk. Ngeten gitu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.